Halo kaum movie mania yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rendra. Semoga persiapan libur Natal dan Tahun Baru kalian berjalan lancar. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang lumayan cukup menyeramkan, di mana apapun yang dia ucapkan malah menjadi kenyataan. Penasaran kan dengan filmnya? Langsung saja kita masuk setelah yang satu ini. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Asyik. Film dimulai saat si Asyik sedang mengendarai mobil mewahnya. Ahai. Tak lama HP pun berdering dengan irama lagu dangdut terkenal dan itu panggilan dari si Faisal. Kita sebut saja namanya Ical. Dalam percakapan, Asyik mengatakan kabar kakaknya sedang tidak baik. Tak lama ibunya menelpon memberitahu Asyik untuk menjemput adiknya yang bernama Ashna. Dan tak lama telepon berdering dari Selvan yang menanyakan apakah kau baru saja membeli Ferrari, dan dijawab iya. Tak lama ia menghubungi Hamzah. Hamzah bukan Kamsah Hamnidah. Dan kemudian mereka membahas tentang emas istrinya yang digadaikan. Yo, siapa di antara movie mania yang suka gadaikan emas istri? Dalam percakapan, Asyik mengatakan bahwa dari pihak bank berulang kali menagih hutangnya. Dalam percakapan, ternyata si Asyik dan temannya ditipu dalam investasi. Hati-hati nih buat kalian, jadi kalau investasi jangan yang bodong. Lalu Asyik menghubungi istrinya dan berbicara dengan anaknya. Lalu Asyik menawarkan sebuah cerita seram. Asyik pun langsung mengarang sebuah cerita hantu. Saat Asyik sedang menceritakan ceritanya, lalu tiba-tiba muncul sosok wanita tua persis dengan cerita yang sedang diceritakannya. Tapi wanitanya tuh merah banget ya. Baru aja melewati wanita merah itu, tiba-tiba ada truk ngebut dari arah belakangnya yang membuatnya kaget. Ternyata nggak cuma truk di Indonesia aja yang bikin kaget ya movie mania. Percakapan pun diakhiri sang istri karena dikira sang suami memaki anaknya. Kemudian Asyik meneteskan obat mata yang pasti bukan Rohto atau kawan-kawannya, melainkan jeruk nipis yang telah dimasukkan ke dalam botol tersebut. Anjir, serem juga pakai jeruk nipis coy. Tiba-tiba Asyik menabrak sesuatu yang membuatnya harus turun dari mobilnya yang mewah itu. Setelah si Asyik turun, seketika rumput di pinggirnya bergerak-gerak. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Tak lama Selvan kembali menelpon, yang marah dan mengancam Asyik karena Asyik membicarakannya di belakang dengan Hamzah. Kemudian Asyik meminta istrinya untuk berbicara dengan Selvan. Kemudian sang istri mengatakan butuh pinjaman uang dari Selvan. Selvan pun mengatakan bahwa Asyik sudah menerima uang pinjaman sebelumnya. Uang tersebutlah yang dipakai Asyik untuk membeli mobil Ferrarinya. Mendengar hal itu, sang istri langsung memutus teleponnya. Kemudian Asyik menghubungi Asna yang sedang mengikuti wawancara. Asna mengatakan akan tiba pada pukul 9:30 di tempat penjemputannya. Telepon kembali berdering dan ternyata itu dari anaknya Asyik. Anaknya kembali meminta Asyik untuk menceritakan cerita hantu. Anaknya nih pemberani juga ya. Asyik pun kembali mulai melanjutkan cerita seramnya. Ketika sedang mulai bercerita, tiba-tiba ada telepon dari Asna adiknya. Ia pun memutuskan telepon dengan anaknya. Adiknya si Asna mengatakan bahwa tidak ada kendaraan satupun yang melintas di lokasi itu. Lalu Asna melihat papan merah dengan tulisan Kanada, dan tak jauh dari sana ia melihat sebuah mobil. Lalu Asna mendekati mobil itu dan ternyata bukan mobil online. Dalam percakapan Asna mengatakan di dalam mobil itu ada 3 orang sedang mabuk. Tak lama telepon pun terputus. Asyik mencoba menelponnya kembali, namun nomornya sudah tidak dapat dihubungi. Asyik pun menghubungi istrinya dan istrinya menyarankan agar Asyik menelpon Jesna yang merupakan saudara mereka di Bangalore. Asyik pun segera menelpon Jesna dan Jesna menyarankan agar Asyik menghubungi Nimi yang merupakan teman seruangan Asna. Nimi diminta Asyik untuk mengecek adiknya yang berada di dekat halte perusahaan. Kemudian tak lama ibunya Asyik menelpon dan menanyakan kabar adiknya si Asna itu. Di sini Asyik belum mengatakan hal yang menimpa pada Asna. Asyik menyalakan mobilnya, namun mobilnya ternyata mogok. Tak lama Ical pun menelpon dan menanyakan kabar Asna.
Ical pun mengatakan ia memiliki kenalan dekat lokasi kejadian yang menimpa Asna, yang merupakan seorang dari sayap partai. Tak lama, kenalan Ical yang bernama Sulaiman menghubungi Asyik. Sulaiman menanyakan warna pakaian apa yang terakhir digunakan oleh adiknya Asna. Asyik langsung menghubungi Nimi dan menanyakan warna pakaian yang terakhir digunakan oleh Asna. Dan setelah mengetahui warna pakaian yang digunakan Asna, kemudian si Asyik mengirimkan foto kepada Sulaiman dan langsung menghubunginya. Sulaiman mengatakan bahwa di lokasi itu tidak ada turun hujan seharian. Tak habis pikir, Asyik pun segera menghubungi mantan dari Asna. Dan ternyata tempat Asna wawancara adalah perusahaan tempat pacarnya yang bernama Tito bekerja. Tak lama kemudian, Sulaiman pun kembali menelpon dan mengabarkan bahwa satu-satunya tempat yang hujan pada hari itu di Bangalore adalah di Banjarnegara, Banergata. Kemudian Asyik meminta Sulaiman untuk mengecek Tito, pacarnya dari Asna yang bekerja di perusahaan tempat Asna diwawancara. Tak lama Asyik pun keluar dari mobilnya untuk mengambil air. Saat kembali dari mengambil air, Asyik berpapasan dengan mobil polisi yang di dalam terdapat banyak orang sedang mabuk. Tak lama Sulaiman mengirimkan pesan yang berisi nomor Tito. Segera Asyik menghubungi nomor itu dan diangkat oleh anaknya. Dan mereka pun melakukan video call. Dalam panggilan itu, Asyik melihat hal ganjil di mana sepatu Tito berlumpur. Tak lama percakapan itu pun diakhiri karena Tito marah kepada anaknya yang menggunakan HP-nya. Menyadari adanya log panggilan itu, Tito langsung menghubungi nomor Asyik. Ketika Asyik menjawab ia adalah saudara Asna, HP Tito mendadak tidak dapat dihubungi. Tak habis akal, kemudian Asyik mendownload sebuah aplikasi pelacak telepon. Yang pasti aplikasi ini bukan aplikasi TikTok ya, apalagi Tinder. Selesai terinstall, Asyik memasukkan nomor HP adiknya yang bernama Asna. Setelah melihat titik lokasi di mana keberadaan adiknya, Asyik pun terlihat sangat galau dan gelisah. Kemudian tiba-tiba muncul mobil patroli polisi yang ia jumpai saat mengambil air. Polisi itu pun menghampirinya karena sangat haus setelah menyanyi rock di mobil. Akhirnya si polisi meminta botol air milik Asyik. Tak lama temannya pun turun dan meminta Asyik untuk keluar dari mobil. Setelah SIM dan surat-surat diperiksa polisi, telepon pun kembali berdering. Sulaiman mengatakan ditemukan ponsel HP merek Samsung yang sudah dalam keadaan hancur berkeping-keping. Saat Asyik sedang serius berbicara di telepon, terlihat polisi-polisi itu sedang berkumpul di depan mobil Asyik dan memperhatikan sesuatu. Polisi itu memanggil Asyik berulang kali namun tidak dihiraukan. Tak lama, Asyik pun ditampar oleh polisi itu dan HP-nya pun ditahan. Kemudian, Asyik diinterogasi mengenai darah yang ada di depan mobilnya. Hingga akhirnya, polisi itu mendapati paketan narkoba yang ada di saku belakang celananya. Tak lama nampak mobil putih melintasi mereka dan sepertinya pejabat juga. Polisi pun kembali melanjutkan pemeriksaan pada mobil Asyik. Berulang kali HP Asyik berbunyi hingga ia tidak tahan lagi dan mencoba untuk mengambilnya. Bersamaan dengan itu, polisi menemukan kotak perak di bagian bawah dek mobil. Di saat bersamaan, Asyik pun dipegangi oleh polisi dan berhasil terlepas dan mengambil bongkahan batu. Lalu tiba-tiba batu itu dihantam ke kepala polisi dan kaca mobil polisi dipecahkan dengan bongkahan batu itu. Segera Asyik melakukan panggilan telepon sambil berusaha lari dari kejaran polisi. Dan ternyata adiknya Asna telah ditemukan dalam keadaan selamat. Ternyata Asna ikut ditangkap polisi karena diduga ikut terlibat dalam aktivis ekstrem. Dan ternyata si Asyik ini membawa paket kokain senilai 5 juta yang ditemukan dalam koper perak itu. Demikianlah ending yang sungguh membagongkan. Dan tak disangka-sangka, ternyata si Asyik ini adalah seorang kurir narkoboy. Aduh, mau review alur film horor malah kena prank. Oke, sekian dari kami Eljas Channel. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Bye-bye.